pikiran kami kepadamu, Yesus. Sebab Engkau Allah yang sanggup menjaga setiap hati kami ya Bapa, untuk kami tetap berpaut kepadamu, Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat suara, naikkan ucapan syukur kepadanya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan sungguh tiada duanya dalam hidup kita. Kadang-kala saat kita berdoa, Dia sudah menguatkan hidup kita pagi hari ini. Kadang-kala kita tidak mampu, Dia yang memampukan setiap kita. Haleluya Yesus. Engkau sungguh ajaib Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Haleluya. Kau besar Tuhan. Kau ajaib bagi kami Yesus.
Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapa kami yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami ada di altar-Mu yang terus memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapa di dalam surga, mari Tuhan, Engkau Tuhan memberikan hati yang damai, Engkau memberikan hati yang haus akan kami Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami Tuhan ketika naikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, di situ Tuhan kami merasakan sukacita dan bahkan pemberkatan rohani yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan, urapi Tuhan ibadah kami pagi hari ini, sehingga ibadah kami Tuhan ibadah yang berkenan dan tulus dan harum di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, Kau berkati Tuhan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun Tuhan yang menyembah Engkau dalam roh, dan bahkan Tuhan yang berkati, lindungi, jagai mereka Tuhan, berkati kebenaran firman Allah, Kau berkati Tuhan semua hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati Tuhan semua yang tidak bersama dengan kami yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, dan bahkan Tuhan apapun yang menjadi problema masalah setiap umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang menjadi sebuah kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa buat dunia ini Tuhan, Kau urapi Tuhan, yang Kau pulihkan negara kami Tuhan, supaya kami Tuhan tidak terganggu, memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, bahkan Tuhan kami orang yang percaya mengalahkan segala kekuatan dunia. Kami berdoa Tuhan bahwa setiap yang mencoba mengganggu ibadah kami pagi hari ini, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Ya, terasa beda ya daripada kadang online. Kalau kadang online itu terasanya gimana ya? Tetap kurang ya saudara ya. Tapi kalau kita sudah berkumpul seperti ini, rasanya hadirat Tuhan itu luar biasa ya. Dan saya bersyukur boleh diberi kepercayaan untuk membawa pujian penyembah pagi hari ini. Dan saya percaya bukan saya yang rindu ya, tapi setiap kita rindu untuk melayani Tuhan ya. Sebab Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang luar biasa ya. Dan kita bersyukur punya Allah yang seperti Dia. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, kita naikkan pujian Kasih dari Surga. Kasih
mungkin ada pujian atau kesaksian dari Bapak Ibu, karena sepanjang hampir 2-3 bulan ya kita jarang bertatap muka, apalagi beribadah seperti ini ya. Sungguh hari-hari ini sungguh berharga buat kita. Benar Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang ingin kesaksian atau pujian, biar itu semua menjadi kekuatan buat kita semua. Waktu kami masih beri kesempatan, kalau ada. Tidak ada, kita akan lanjut ya pujian kita naikkan segala puji syukur bagi Allah kita. Kita mau siapkan hati, pikiran kita, sehingga setiap firman-Nya ditabur itu tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi rema bahkan kekuatan buat hidup kita untuk kita melakukan segala aktivitas kita. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian penyembahan. Kita percaya dimanapun kita mencari Tuhan, kita yang kasih yang sejati hanya di dalam Yesus kita dapat. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti ini. Kemanakah kami mencari
sanggup Engkau setiap kami ya Bapa. Pujian dan sembah kita dan menjadi lupa menaruh di hadapannya. Marilah pujian ini kita mulai dari awal. Kami mencari kasih sejati. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang mencari Engkau, ketika kami datang memuji meninggikan nama-Mu, firman-Mu berkata, Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami, Engkau akan menjumpai setiap kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Satu persatu tidak ada yang Kau lewatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berikan hati seorang murid, telinga seorang murid untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap diisi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Nah, pemain musik masih bisa duduk di bawah karena masih ada yang kosong. Masih ada mereka duduk di depan. Nah, bisa. Ini ada 2 dekat koma 1 dekat ibu. Nah, bisa.
Sebenarnya mereka saya suruh duduk di depan, tapi karena masih ada yang kosong, dekat ibu itu satu, ya pas. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44. Lukas 22 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi seperti ini Bapak Ibu semua, dalam menghadapi era kehidupan yang baru. Kenapa saya katakan baru? Karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan, yaitu COVID-19, virus COVID-19. Nah, virus ini Bapak Ibu semua tidak kelihatan, dan mau tidak mau kita harus menghadapi kehidupan seperti ini. Kenapa saya katakan mau tidak mau kita harus menghadapinya? Karena kalau kita berdiam diri di rumah terus, lama-lama apa Bapak Ibu? Suntuk bawaannya, bisa stres juga. Terus apa lagi? Kayak ibu kepala makin kurus karena di rumah terus biasa olahraga. Terus akhirnya saya bilang, lama gila olahraga, ada masalah. Yang penting pakai masker, yang penting jaga jarak tetap. Akhirnya mulai Senin ini kembali berolahraga, pakai masker karena hari Selasa habis. Kenapa saya? Nah ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu semua. Saya kedatangan pendeta dari Sumelia hari apa ya? Jumat. Hari Jumat ada seorang pendeta datang. Terkejut baru masuk. Tante sehat. Eki sehat. Sehat kok. Kenapa? Saya dengar Koba ini ya kena virus. Kok kena COVID-19? Terkejut. Kok bisa? Katanya kamu sempat ibadah, terus kamu berhenti 2 minggu. Nah dikirain kita berhenti itu gara-gara kami sepastori kena COVID-19. Dan itu terjadinya di kalangan hamba Tuhan informasi itu semua. Jadi saya kaget. Di Sumelia, daerah Sumelia itu tersebar nama saya, Eki kena itu. Nah makanya Bapak pendeta ini dia datang ke sini memastikan. Saya bilang, enggak saya berhenti karena ada anjuran dari kecamatan. Saya bilang gitu. Di Nameng itu kena. Nah terus informasinya, informasi yang beredar di kalangan Koba ini saya mau kasih tahu semua. Informasi yang beredar di kalangan Koba ini banyak yang bilang PNS itu banyak yang kena kan, banyak yang kena. Tapi faktanya tidak. Semua. Saya hari apa itu kami FKUB ketemu dengan Dr. Bahru, Ketua Gugus Covid Bangka Tengah. Nah saya tanya langsung, apakah PNS banyak yang kena? PNS dari 60 PNS yang di Covid di tes rapid test tidak ada yang reaktif. Yang reaktif itu polisi 1, 3 petugas rumah sakit. Tapi itu cuma reaktif. Setelah hasil swab tidak ada yang positif. Jadi Bangka Tengah khususnya Koba masih zona hijau Bapak Ibu semua. Nah kita masih zona hijau. Akhirnya saya tanya, boleh nggak kami ibadah? Apakah perlu surat? Mereka katakan tidak perlu surat, pokoknya ibadah saja Pak. Kami dari gugus Covid tidak pernah melarang untuk ibadah. Mereka katakan seperti itu. Cuma harus sesuai protokol. Kita ini lebih kayaknya dari 30 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33. Nah ini kalau dicek kok 33 orang, tapi kita kan tetap masih jaga jarak. Nah 2 di belakang ya, ada 3 ya, 3 di belakang. Nah itu, tapi karena satu keluarga tidak masalah. Kalau satu keluarga, semua kita duduk satu bangku tidak masalah, karena kan kita tahu. Nah, cuma kalau beda keluarga jangan. Nanti kalau ditanya kenapa satu ini, karena kami satu keluarga, keluarga dalam Tuhan. Amin, baik semua. Nah, jadi untuk menghadapi era yang baru ini, jangan sampai kita takut, baik semua. Seandainya kita takut, saya mau tanya, baik semua. Adakah di manusia yang tidak pernah mengalami takut? Semua manusia pasti mengalami takut. Yang tidak boleh sebenarnya dari ayat ini apa? Ketakutan. Kita takut boleh takut. Nah dari respon takut itu akhirnya kita berjaga-jaga. Yang tidak boleh ketakutan. Kalau sudah ketakutan apa semua? Biasanya stres.
Nah kalau udah stres, ini bahaya semua. Saya mau buka ayat 1, tapi kita tidak usah buka. Ayat ini ada ayat berkata gini, Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ingat semua, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Ketakutan itu roh, Bapak Ibu semua. Ketakutan itu roh. Di mana terjadinya ketakutan dalam hidup kita? Benar? Di pikiran kita. Kenapa ketakutan itu bisa terjadi, semua? Karena kita mendengar. Benar? Karena kita melihat. Yang dibuka apa? Facebook terus, yang dibuka media sosial. Akhirnya apa? Waduh, lah banyak. Akhirnya apa? Kita dengar juga. Waduh. Akhirnya kita mulai takut. Pikiran kita dikuasai oleh ketakutan. Nah, ketika kita takut, kita mulai menyendiri di kamar, siap dicaplok. Siapa yang nyaplok itu? Setan. Firman Tuhan bilang, iblis mengaum-ngaum seperti singa. Bapak tahu singa kalau cari mangsa seperti apa? Singa kalau cari mangsa, dia cari yang mana? Yang lemah. Yang kedua, dia cari mangsa yang terpisah dari kawanannya. Benar kan? Wah, dia lihat tuh ada yang terpisah dari kawanannya. Itu yang jadi sasarannya singa. Nah, kalau kita terpisah dari komunitas kita, mudah bagi kita dicaplok singa. Siapa singa? Iblis. Dia mengaum-ngaum. Dia taruh terus, dia tanam terus ketakutan agar kita nggak keluar kemana-mana, agar kita nggak bersekutu, agar kita apalagi nggak dekat sama Tuhan. Ditanam terus ketakutan. Yesus pun pernah mengalami ketakutan. Ayat yang kita baca ini siapa orangnya? Yesus. Dia pernah mengalami takut. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Nah, ketika kita mengalami takut dalam hidup kita belajar dari Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Bersungguh-sungguh berdoa. Nah, kalau kita takut, datang hampiri Tuhan, bersungguh-sungguh berdoa. Ketika Yesus berdoa, pertanyaan saya, ditolong nggak Yesus sama Allah Bapa? Doanya Yesus gimana? Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, kalau boleh masalah ini lalu daripadaku. Tapi Yesus bilang, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Artinya apa? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yang Tuhan beri kekuatan, yang Bapa beri kekuatan dalam kehidupan Yesus. Makanya firman Tuhan, roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan itu sudah ada, Besma. Sudah ada dalam hidup kita. Kekuatan, kasih, dan ketertiban itu sudah ada dalam hidup kita. Yang Tuhan mau apa? Bangkitkan, aktifkan. Makanya firman Tuhan bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, Besma. Nah, roh di atas, jiwa, tubuh. Jiwa ini ada 3. 1 pikiran, 2 perasaan, 3 kehendak. Pikiran kita dikuasai rasa ketakutan, perasaan kita akhirnya timbul apa? Kemana-mana takut. Nah, akhirnya keputusan yang kita ambil banyak salah. Karena apa? Pikiran kita sudah salah. Tubuh mengikuti saja Bapak Ibu semua. Tapi kalau roh kita bangun, kita dengar firman, kita imani setiap firman, pikiran kita berarti pikiran Kristus semua. Tolak tangkal, wah mulai nih iblis nyerang nih, nabur ketakutan, takal, wah toko sepi macam mana ini kan? Tangkal Bapak Ibu semua. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup memulihkan segala sesuatu, Bapak Ibu. Saya sudah lihat cara kerja Tuhan itu di luar nalar kita. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah didengar, apa yang tak pernah timbul di hati kita, Tuhan beli dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, apa yang harusnya kita takutkan dalam hidup kita? Seharusnya tidak ada. Seandainya pun itu ada, firman Tuhan katakan, datang bersungguh-sungguh berdoa. Amin. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Bersungguh-sungguh kita berdoa. Setiap pagi datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan setiap pagi. Nyembah Tuhan, tidak usah berlutut, mungkin duduk sambil nyembah Tuhan. Berdoa, Tuhan, Bapakku, Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia,
Biar anugerah-Mu melimpah dalam hidupku hari ini. Kerajaan-Mu hadir dalam hidupku. Kerajaan-Mu hadir di tokoku. Kerajaan-Mu hadir di tempat pekerjaanku. Kerajaan-Mu hadir di keluargaku. Nah, doa Bapak Ibu semua. Tidak usah takut. Anak kita, mungkin kita takut anak kita seperti apa. Tuhan, anak ini milik-Mu. Lindungi dia Tuhan. Amin. Anak itu milik Tuhan. Titipan Tuhan. Kalau kita serahkan ke Tuhan, Tuhan tuh lebih tahu cara untuk melindungi dia. Amin. Bagian kita mengingatkan terus. Jadi yang poin yang pertama guys semua, iblis menyerang di pikiran kita. Jangan biarkan iblis menyerang pikiran kita. Kita harus tangkal dengan firman Tuhan. Iblis menyerang dari luar. Senjata kita dari dalam, yaitu firman Tuhan. Pedang roh katanya. Ini kan roh ketakutan. Nah, firman itu pedang roh untuk menangkal ketakutan. Nah, bersungguh-sungguh berdoa. Ketika kita berdoa, kadang Tuhan ingatkan firman, Tuhan ingatkan firman, Tuhan ingatkan firman. Bagaimana Roh Kudus mau mengingatkan firman kalau kita tidak pernah baca firman, guys? Amin. Mau baca firman? Baca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Macam mana kita nak memperkatakan firman kalau kita tidak pernah baca firman? Macam mana kita nak renungkan firman kalau kita tidak pernah baca firman? Apa yang mau kita renungkan? Tidak ada. Oleh sebab itu guys semua, kalau kita ingin bersungguh-sungguh berdoa, berdoalah dengan firman. Yesus berdoa, dia pakai firman, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jadi kalau berdoa guys semua, berdoalah dengan segenap hatimu. Firman Tuhan katakan, kalau kau muridku, mintalah apa saja. Kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Apa saja kata firman Tuhan, maka akan diberi. Tuhan, ku minta ketakutan ini keluar dari pikiranku. Tuhan pasti singkirkan itu. Syaratnya satu, bersungguh-sungguh berdoa. Amin. Yang kedua guys, apa yang harus kita lakukan ketika rasa takut itu ada dalam setiap kehidupan kita? Yang kedua, kita menaikkan pujian dan penyembahan. Saya ingat perkataan dari WL tadi. Beda memang Bapak semua kalau kita ibadah nonton video itu sama kita ketemu langsung. Dia katakan sangat berbeda. Memang berbeda. Banyak beberapa yang bilang ngantuk. Saya tidak bisa pungkiri, saya tidak bisa paksakan. Karena kita yang pertama kita belum terbiasa. Yang kedua, kita ini makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu perlu berkumpul bersama-sama, itu rasanya seperti apa gitu rasanya, lebih greget. Akhirnya apa yang jadi kerinduan Bapak Ibu semua terrealisasi hari ini. Nah, tapi gini Bapak semua, jangan sampai kan kita kadang ada beberapa, tapi nggak ada di sini, saya nggak pernah lihat. Ketika ibadah sibuk main HP. Wah, ibadah itu main HP, tapi giliran ibadah lewat HP ngantuk. Kebalik dah guys, kebalik tuh. Ibadah kumpul main HP sibuk, tapi giliran ibadah lewat HP disuruh lihat HP malah ngantuk. Nah, kebalik tuh guys. Tapi di sini saya lihat tidak ada yang main HP. Semua saya lihat antusias sekali sampai kelompok melihat aja, jadi agak ngeri juga saya melihatnya. Apa karena ngantuk gitu? Karena pagi ini seger sekali, deras hujannya, tapi bersyukur guys, jam 5 berhenti. Hal yang kedua, menaikkan pujian dan penyembahan. Kita baca di dalam 2 Tawarik. Nah, ini kejadian yang dahsyat guys. Beberapa minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu semua masih ingat, kita sempat baca pasal ini. 2 Tawarik 20 ayat 18 sampai ayat yang ke 19. Kita sempat baca ayat ini guys, kalau masih ingat. 2 Tawarik 20 ayat 18 sampai ayat 19. Ini ceritanya Israel pada waktu itu diserang oleh 3 bangsa, Ammon, Moab, dan orang-orang yang ada di pegunungan Seir. Nah, lalu mereka dikepung guys semua. Bangsa Israel pada waktu itu ketakutan, tapi apa yang mereka lakukan? Ayat 18 mulai. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah,
seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Kalau Bapak Ibu semua bisa baca di rumah ayat selanjutnya, ketika mereka menyanyi, Bapak semua, ketika mereka bersorak, Tuhan berperang di tengah-tengah mereka. Tuhan mengalahkan semua musuh mereka. Ketika apa? Ketika mereka menaikkan pujian, ketika mereka menaikkan penyembahan mereka. Saya mau tanya, Bapak, pasti Bapak Ibu semua pernah mengalami ketika ada masalah, terus datang ke gereja, terus ada lagu yang pas benar menguatkan hati kita, lalu kita naikkan itu dengan segenap hati kita. Itu rasanya pernah ngalami, saya percaya pasti Bapak semua pernah ngalami. Rasanya benar-benar ada kekuatan, semua. Karena apa? Ketika kita nyanyikan lagu itu, kita tangkap, karena lagu-lagu itu kan ditulis berdasarkan pengalaman dari penulis, dan ada ayat-ayat firman Tuhan yang dilakukan. Misalnya contohnya gini, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Nah, ketika kita mulai menghadapi masalah, kita nyanyikan lagu itu dengan segenap hati kita. Wow, dia mengingatkan kita, lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita percaya. Nah, ketika kita menaikkan dengan segenap hati kita, pikiran kita mulai terfokus dengan perkataan yang ada di lagu itu, mulai dikuasai pikiran kita dengan lagu-lagu itu. Mulai kita melangkah dengan iman. Saya percaya, roh kita mulai bangkit. Nah, disitulah mulai roh kita bangkit, Ketika roh kita bangkit, nah, saya percaya masalah itu sudah kecil di pikiran kita. Karena apa? Roh kita mulai bangkit. Tapi kalau kita nyanyi yang sekedar nyanyi, susah. Makanya saya kalau nyanyi, Bapak Ibu semua, saya nggak mau melek. Karena saya orang yang mudah sekali ketawa. Kenapa saya kalau melek? Saya kalau melek, lihat Bapak Ibu semua nyanyi, ekspresi Bapak Ibu semua itu kan lucu-lucu. Nah, lucu-lucu, Kalau jadi saya lebih baik saya merem. Karena saya melek, saya sambil nyanyi, saya sendiri terganggu. Karena apa? Ekspresi Bapak Ibu semua itu mengekspresi lagu itu aneh-aneh. Aneh itu bukan aneh gimana ya, tapi lucu-lucu. Ekspresinya lucu-lucu lah. Nah, jadi lebih baik makanya saya kalau nyanyi, apalagi nyanyi penyembahan, saya mending pejam mata. Di satu sisi saya bisa fokus. Makanya lagu girang pun kadang saya pejam mata. Karena apa? Dengan saya pejam mata, saya merenungkan kata-kata yang saya ucapkan. Nah, seperti itu, Jadi jangan asal kita nyanyi, tapi ucapkanlah nyanyian itu dengan segenap hati kita. Amin. Ada masalah, lagunya lagu sukacita, akhirnya apa? Timbul sukacita dalam hidup kita. Timbul damai sejahtera. Tuhan curahkan damai sejahtera. Tuhan curahkan sukacita dalam hidup kita. Nah, enak. Bukankah Paulus pernah di penjara, menghadapi penjara? Dia di penjara di tengah-tengah, Bukan hanya di penjara, kakinya dipasung, tangannya dipasung. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Dia bernyanyi. Paulus atau Petrus ya? Saya lupa itu. Paulus atau Petrus di kitab Kisah Para Rasul. Mereka bernyanyi. Oh, Paulus, benar. Mereka bernyanyi. Akhirnya ketika mereka bernyanyi, semua goncang seluruh penjara itu, dan lepas semua rantai-rantai itu, lepas semua, pintu terbuka semua. Yang hebatnya lagi, tidak ada satupun narapidana yang di situ lari kabur. Hebatlah Tuhan. Karena apa? Karena pujian dan penyembahan. Nabi itu kan orang-orang jahat, Nah, kalau tahu rantai lepas, otomatis pikiran yang pertama apa? Kabur. Tapi satu pun tidak ada yang kabur. Itu hebatnya Tuhan. Lepas semua rantai, pintu terbuka, tapi satu pun tidak ada yang kabur. Akhirnya kepala penjara itu bertobat karena melihat karya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, ketika kita mulai menaikkan pujian, mulai menyanyi pun harus, firman Tuhan katakan dengan suara nyaring, Di sini dikatakan apa? Dengan suara yang nyaring, ayat yang ke-19. Dengan suara yang sangat, bukan hanya nyaring, tapi sangat nyaring. Jadi kalau nyanyi nggak apa-apa, ekspresikan gaya kita, ekspresikan gaya lu kalau bahasa sekarang kan. Ekspresikan saja, jangan malu-malu, jangan lihat kiri kanan, peduli amat lah. Mungkin memang benar, kalau kita sudah nyanyi terus meler-meler itu jelek banget muka kita.
Pasti itu. Jadi mungkin bedak kita yang luntur. Nah di sini tembol, sini sudah tipis karena kena air mata. Biarlah orang pokok kata orang Jawa. Tidak masalah wes Pak. Yang penting kita connect sama Tuhan. Mungkin pakai lipstick wes Pak. Lipstiknya kena air mata, luntur sampai ke sini lipstiknya. Pernah saya lihat kejadian itu. Dilap, akhirnya lipstiknya semua kena. Nah itu. Ya jaga-jaga lah. Seperti pekerjaan saya lihat tadi bawa tisu sendiri. Ya ada tisu kalau nggak salah di depan. Saya cek tuh, bawa tisu bagus. Jadi kalau ada air mata sedikit, tetap langsung gitu. Nah itu guys Pak, ada persiapan. Jadi kalau kita menyanyi dengan segenap hati kita, saya percaya guys Pak, kita sedang menangkal setiap kekhawatiran, menangkal setiap ketakutan yang menghimpit kehidupan kita. Amin. Nah, pujian itu apa maknanya guys? Pujian itu seperti ini. Saya percaya Irwan pasti pernah memuji Sela. Pujian itu seperti ini. Mungkin dia berkata kepada istrinya Sela, Sela, kamu cantik. Wow, pakai gaun ini pasti itu. Oh Sela anak muntah ya. Enggak ya. Nah, kamu cantik ya, pakai gaun ini. Nah, itu pujian guys. Itu pujian. Ketika pujian itu maknanya kita memuji. Ketika kita melihat sesuatu yang bagus, ketika kita melihat sesuatu yang cantik, ketika kita melihat sesuatu yang megah, keluar pujian dalam hidup kita. Nah, pujian berarti apa? Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, banyak sekali seharusnya kata-kata pujian untuk Tuhan. Amin. Apa? Allah yang hebat, Allah yang baik, Allah penyelamat, Allah penyembuh. Banyak sekali seharusnya kata-kata pujian yang keluar dari lidah mulut kita untuk Tuhan. Jadi ketika menyembah seharusnya kita tidak kaku. Apa yang Tuhan taruh di hati kita? Oh, tiba-tiba muncul nih dari hati ke pikiran kita. Oh, dia Allah yang hebat. Ucapkan, Tuhan kau Allah yang hebat. Mungkin kita belum bisa berirama dalam menyembah. Mungkin kalau kita berirama jadi beleor kayak dangdut. Tidak masalah, guys. Nah, nyanyilah, menyembahlah. Oh Tuhan, Engkau Allah yang baik. Oh Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Ketika kita mulai menyanyi, Tuhan ingatkan kita setiap masalah-masalah yang kita hadapi, dan Tuhan ingatkan kita pertolongan-pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Itulah fungsinya ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan. Dia mengingatkan kita. Ketika dia mulai mengingatkan kita, dia bilang melalui pujian itu, nah, aku tak pernah meninggalkan kamu. Amin. Tuhan itu setia, Bapak Ibu semua, setia. Terus kita apa? Bagian kita, percayalah Tuhan punya cara untuk menolong kita. Amin. Saya suka sekali lagu ini. Kau tak apa ya lagu ya? Punya cara untuk menolongku. Nah itu lagunya seperti itu. Jadi banyak sekali lagu-lagu yang menguatkan hati kita. Jadi himbauan saya, ajakan saya bagi kita semua, mari bagi semua, ketika kita menyanyi, ketika kita menyembahlah dengan suara yang nyaring. Ya bagi semua, kalaupun bergelora hati kita, ungkapkan dengan suara yang nyaring. Saya percaya iman kita timbul. Iman kita akan timbul. Karena apa? Itu bagian dari firman yang keluar dari lidah mulut kita. Amin. Hal yang kedua, ketika kita mulai takut, nyanyi. Ya bagi semua, mungkin sambil begawe nyanyi. Allahku luar biasa sambil ngitung duit. Lupa sudah itu gara-gara nyanyi. Balik lagi. Berlipat juga ya semua ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini penting semua. Apa yang kita harus lakukan ketika kita timbul rasa takut dalam hidup kita? Lukas 8 ayat yang ke, kita buka. Lukas 8. Nah ini ayat yang ke-50 guys. Lukas 8 ayat 50. Lukas 8 ayat 50. Perhatikan. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut. Nah, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ceritanya nanti Bapak Ibu semua bisa baca di rumah. Ceritanya Yairus ini punya anak usia 12 tahun. Bapak Ibu semua. Nah, anaknya usia 12 tahun ini sakit. Lalu bilang ke Yesus, Yesus tenang-tenang,
Tidak banyak pikiran, Yesus tenang saja. Malah meninggal anaknya. Dalam perjalanan Yesus menuju ke sana, anak itu meninggal. Lalu orang itu melapor kepada Yesus dan Yesus bilang, dia tidak meninggal tapi dia tidur. Nah, ketika Yesus datang, singkat cerita, firman Tuhan katakan, dia berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Nah, bagian kita firman Tuhan katakan apa? Percaya. Nah, siapa yang kita percayai? Dan apa yang kita percayai? Siapa yang kita percaya? Yesus. Apa yang kita percaya? Firman-Nya. Percaya saja, percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya, maka kita akan selamat, Bapak Ibu semua. Nah, apa yang kita alami akhir-akhir ini? Banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Saya percaya, Bapak semua. Setiap manusia pasti mengalami masalah dalam hidupnya. Tapi ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, siapa yang menjadi pegangan kita? Apa yang kita percayai dalam hidup kita mempengaruhi kehidupan kita. Masa depan kita tidak berada di depan kita, tapi masa depan kita berada di dalam kehidupan kita. Siapa yang kita percayai dalam hati kita, apa yang kita imani dalam hati kita mempengaruhi masa depan kita ke depannya nanti. Jadi masa depan kita bukan di depan, masa depan kita ada di dalam hidup kita. Di dalam ini semua. Apa itu? Firman-Nya. Benih yang Dia taruh, itu yang akan membimbing kita untuk menikmati setiap masa depan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Firman-Nya. Firman Tuhan kan katakan, masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan yang kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera Tuhan beri dalam hidup kita. Nah, itu firman, kita pegang, mulai melangkah, pegang itu firman, dan firman itu akan keluar berbuah dalam hidup kita, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oleh sebab itu, baik semua, pegang firman Tuhan, dengar firman, bagian kita percaya. Mau percaya apa semua? Percaya saja. Memang kita tidak ngerti, kadang-kadang cara Tuhan itu kita tidak ngerti. Saya banyak kadang mengalami hal seperti itu, semua. Saya tidak ngerti apa yang harus saya lakukan. Tapi bagian saya tahu saya punya Allah yang hebat. Dia tahu waktu yang tepat, Dia tahu bagaimana cara menolong. Bagian kita apa? Responsif. Ketika Dia bergerak, ikut Dia bergerak, maka akan terjadi sesuatu. Saya banyak melihat hal-hal yang seperti itu, makanya saya bangga sama Tuhan saya. Saya tahu Tuhan saya hidup, dan itu juga Tuhan saudara. Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Ikuti saja. Bagian kita apa? Peka dengan jalannya Tuhan, peka dengan suaranya Tuhan. Tuhan pasti buka jalan dengan caranya yang ajaib. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita nyanyi lagu yang pertama tadi dinyanyikan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidup kita adalah penyembahan, guys. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami, kita mungkin berpikir, Tuhan, apakah Engkau dengar doaku? Apakah Engkau mengerti keadaan? Tuhan sangat mengerti keadaan kita. Dia tahu apa yang harus Dia kerjakan dalam hidup kita. Dia jauh lebih mengerti apa yang harus Dia kerjakan, Dia lakukan dalam hidup kita. Bagian kita sungguh-sungguh berdoa, percaya saja Bapak Ibu semua, imani itu, naikkan pujian penyembahan syukur kita. Saya percaya Tuhan akan melakukan hal yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Pujian dan syukur